Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kapasitor. Kapasitor adalah suatu komponen yang dapat menyimpan energi listrik, walaupun energi yang disimpan oleh kapasitor jauh lebih sedikit daripada baterai, namun kapasitor dapat mengeluarkan energi dengan cepat. Sejarah kapasitor. Kapasitor pertama kali diperkenalkan oleh Edward George von Clay, seorang ahli hukum dan fisikawan dari Jerman. Pada tanggal 11 Oktober 1745, ia secara independen menemukan jar Kleinstein yang bisa menyimpan listrik dalam jumlah besar. Ia mengkomunikasikan penemuan ini kepada sekelompok ilmuwan Berlin pada akhir 1745. Lalu pada tahun 1746, Peter von Mastenburg mengembangkan penemuan tersebut dan berhasil menemukan Leyden jar yang bekerja dengan baik. Penemuan-penemuan ini adalah awal mula terciptanya kapasitor yang kita kenal sekarang. Kapasitor, sesuai jenisnya kapasitor ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kapasitor nilai tetap atau fixed kapasitor. Yang kedua ada kapasitor nilai tidak tetap. Untuk kapasitor nilai tetap, yaitu kapasitor yang memiliki nilainya konstan. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada kapasitor polar. Kapasitor polar ini kapasitor yang memiliki dua kutub pada kakinya. Contoh yang pertama ada kapasitor elektrolit. Contoh yang kedua ada kapasitor tantalum. Nah, berikutnya kapasitor nonpolar, di mana kapasitor nonpolar ini tidak memiliki kutub polaritas. Jadi, kapasitor ini bisa dipakai secara terbalik. Nah, jenis-jenis kapasitor nonpolar ini ada 4. Pertama, kapasitor keramik, kapasitor polister, terus kapasitor kertas, dan kapasitor mika. Kapasitor nilai tidak tetap atau variabel. Maksud dari variabel adalah bisa diubah sesuai kebutuhan dan hanya terdapat dua jenis kapasitor saja, yaitu Farco dan Trimmer. Keduanya memiliki kapasitansi yang rendah dan terdapat kontrol mekanik untuk bisa mengubah kapasitansinya yang tidak lebih dari 500 picofarad. Jenis variabel kapasitor banyak digunakan pada rangkaian LC yang berfungsi mengatur frekuensi seperti misalnya pada radio. Saya akan menjelaskan tentang simbol kapasitor nilai tetap yang diberikan jadi dua, yaitu yang pertama berbentuk seperti dua garis polos tanpa tanda plus, kotak, non-polar dan sebagainya, itu termasuk ke dalam kapasitor non-polar. Dan yang kedua itu berbentuk seperti dua garis dengan tanda plus, melengkung, kotak dan sebagainya, itu termasuk ke dalam kapasitor polar atau memiliki kutub. Untuk kapasitor variabel ada dua komponen, yaitu komponen Farco dan komponen Trimmer. Komponen Farco disimbolkan dengan dua plat yang di tengahnya dikasih garis diagonal yang ujungnya seperti ujung panah. Dan untuk komponen Trimmer disimbolkan dengan dua plat yang di tengahnya dikasih garis diagonal yang ujungnya tumpul atau seperti huruf T. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh aplikasi kapasitor. Di sini terdapat rangkaian baterai, lampu, dan kapasitor. Baterai akan memberikan daya sebagian ke lampu dan sebagian ke kapasitor. Jika baterai dicabut, lampu tidak langsung padam karena terdapat kapasitor yang menyimpan daya dan disalurkan ke lampu. Sedangkan jika tidak ada kapasitor dan baterai dicabut, maka lampu akan segera padam. Halo, di sini saya akan menjelaskan struktur kapasitor. Kapasitor plat rata terdiri atas dua lapisan foil dan satu lapisan dielektrik dengan lapisan dielektrik sebagai pemisah dua lapisan foil tersebut. Untuk kapasitor gulungan foil terdiri atas dua lapisan dielektrik dan dua lapisan foil dengan menyusunnya berseling-seling lalu digulung. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi dari kapasitor. Yang pertama, kapasitor itu berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk arus dan tegangan listrik. Yang kedua, itu berfungsi sebagai penyaring atau filter bagi rangkaian elektronika seperti power supply ataupun adaptor. Yang ketiga, dia itu berfungsi sebagai untuk menghilang bouncing apabila dipasang pada saklar. Yang keempat, dia juga berfungsi sebagai kopling antara rangkaian elektronika yang satu dengan yang lainnya. Kemudian fungsi lain dari kapasitor adalah yang pertama sebagai isolator atau penahan arus listrik untuk arus DC atau arus tarik. Yang kedua sebagai konduktor atau menghantarkan arus listrik untuk arus AC atau arus bolak-balik. Yang ketiga untuk meratakan gelombang tegangan DC pada rangkaian pengubah tegangan AC ke DC atau adaptor. Yang keempat sebagai osilator atau pembangkit gelombang AC atau arus bolak-balik. Terima kasih.